sembari kita menunggu teman-teman yang lain. Ini sudah ada 10 orang yang hadir di sini, 11 bersama saya. Jadi mohon teman-teman yang Bapak Ibu semua ya, yang kawannya atau pasangannya kemarin sudah kita bagi belum hadir, untuk dikonfirmasi ya. Baik, Ibu, kita mulai. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Oke. Tapi pun. Ya, Bun. Ada aja udah sore hari masih pagi aja. Ya. Begitulah kita guru penggerak itu selalu tampil ceria, tampil bersemangat di depan murid, di depan teman-teman gitu. Jadi tidak didapati guru penggerak itu murung atau cemberut atau mukanya selalu siap untuk bisa membantu orang lain. Nah, itulah sejatinya coaching itu membantu Bapak Ibu. Hadirnya kita itu present secara utuh gitu. Kalau kita tidak hadir secara utuh, maka pelaksanaan coaching itu tidak akan terlaksana dengan baik. Oke. Bapak Ibu, saya pertama Pak Erwin sebagai fasilitator pada kesempatan kali ini mohon maaf ya. Ya Allah Robi, mohon maaf benar Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk mengulur waktu. Baru kita mulai, harusnya dari jadwal pukul 15.00 ya bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki harus mundur. Listrik di rumah saya di sekitar saya ini mati, sementara laptop saya ini lowbat itu saya lihat baterainya, waduh ini bisa bahaya ini gitu. Jadi dan di sisi lain juga wifi mati ya, untunglah gitu lah, di sebelah rumah kami ini ada masjid yang tadi sudah suara azan. Ya Allah barakallah, ya Allah, ternyata di masjid hidup listriknya. Sehingga saya sholat asar dulu, saya ambil inisiatif, ya udah kalau gitu saya laksanakan saja nih rukol ini di teras masjid. Ini sedang di teras masjid ini Bapak Ibu. Sementara listrik menggunakan listrik masjid dan aliran dari wifi tetheringan melalui HP, melalui HP Bapak Ibu. Dan insya Allah kuotanya cukup insya Allah kalau tetheringan. Oke, kita hari ini akan meneruskan sesi latihan kemarin, tetapi pada hari ini kita langsung pada sesi praktik. Nah Bapak Ibu, agar berjalan dengan baik pertemuan ruang kolaborasi kita di sore ini, izinkan saya Pak Erwin memberikan sedikit arahan melalui slide kita. Modul 2.3 ini tentang coaching untuk supervisi akademik itu kita lanjutkan pada hari ini ya, yang mana bahwa pada sesi hari ini itu sesi praktik 2JP 45 menit. Nah, sebentar nih ada yang mau join nih. Ya. Ya, selamat bergabung Pak Nengan. Terima kasih telah bersamai. Saya teruskan ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, CGP yang hebat, bahwa saya tidak akan banyak mengulas tentang identitas modul ini karena memang di dalam learning management system ya itu sudah sepenuhnya Bapak Ibu pelajari dengan baik. Intinya bahwa secara khusus modul ini mengajak kita untuk bisa betul-betul menjelaskan konsep coaching gitu loh. Tidak hanya sekedar menjelaskan, tetapi juga bisa mempraktekkan coaching itu. Benar-benar kita mencoba untuk menguasai kompetensi coaching. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa kompetensi coaching ini yaitu mendengarkan dengan aktif, hadir dengan present ya dengan sepenuhnya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, itu membutuhkan jam terbang. Dia harus terus berlatih Bapak Ibu. Nah, paradigma coaching ini tidak hanya diterapkan di dalam keseharian kita di dunia pendidikan,
tetapi hendaknya juga bisa kita terapkan di keluarga kita atau di masyarakat umum, Bapak Ibu. Karena memang dia menggunakan prinsip pendekatan kemitraan. Tidak ada yang lebih hebat dalam coaching ini, tidak ada yang merasa lebih tinggi sehingga dia berkesan menggurui atau mengajari gitu. Beda halnya dengan pendekatan-pendekatan lain seperti counseling atau mentoring atau training. Nah, mereka memang berbeda dengan coaching. Oleh karena itu, kemampuan coaching itu ya, berbeda dengan kemampuan dalam mentoring, fasilitasi atau consulting atau training. Tetapi perlu kita hargai ke semua pendekatan-pendekatan itu semua. Bapak Ibu, yang berikutnya di samping kita bisa membedakan antara counseling, fasilitasi, training dan yang lainnya, modul ini mengajak kita juga untuk kita sama-sama mengetahui konsep coaching ini untuk bisa kita terapkan di keseharian dunia pendidikan. Itu yang utama. Jadi terkala ada katakanlah kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, di kelas kita, maka diri kita coach itu memandangnya itu bukanlah sebuah masalah, tetapi itu sebuah katakanlah kasus yang kita coba bantu agar coach itu bisa menemukan solusinya sendiri dan coach tersebut bisa menentukan arah tujuan yang ingin dia capai. Jadi betul-betul dia tidaklah menggurui, Bapak Ibu. Jadi, nah itulah hebatnya guru tapi tidak menggurui. Itulah coach. Itulah coach. Itulah. Sebenarnya kenapa nggak sih menggunakan bahasa Indonesia saja sih coach itu pelatih gitu? Ya tentu berbeda ya. Coach di sini maksudnya adalah sebuah alat atau barangkali cara media kita membawa satu ke tempat yang lain. Itu coach. Terjemahannya kan itu alat transportasi, coach itu, ya Bapak Ibu, seperti halnya van, bus, gitu ya. Sehingga orang mengetahui ke arah mana percakapan itu akan dibawa, Bapak Ibu. Nah, kemudian model ini juga mengajak kita untuk kita bisa memberdayakan diri kita sendiri dalam hal pengembangan kompetensi coaching. Terus yang terpenting ketika melaksanakan percakapan coaching, alur tirta itu menjadi sebuah pertimbangan, menjadi sebuah strategi umum yang dipakai. Tetapi tidak berarti harus selalu tirta. Gitu. Ada beberapa teknik-teknik coaching yang sering orang gunakan dan tidak mesti harus selalu menggunakan tujuan utama. Gitu. Ada kalanya coaching itu tujuan itu diselipkan, gitu. Tidak langsung kita tanyakan mengapa sang coaching ingin berdialog dengan kita. Dan prinsipnya gitu ya, modul ini mengajak kita mengetahui bahwa dialog coaching, percakapan coaching itu akan terjadi tatkala betul-betul coaching itu ingin menemukan solusinya, menemukan jalannya. Lantas bisakah kita melakukan percakapan coaching kepada orang-orang yang songong, gitu, orang-orang sombong? Rasanya agak sulit rasanya walaupun mungkin ya. Karena memang orang yang sombong, orang yang songong itu kan sifatnya kan ego gitu, bahwa menganggap dia lebih benar, dia lebih baik gitu kan. Enggaklah mungkin dia bisa menemukan jalan yang barangkali coba kita bantu dengan pertanyaan terbuka. Dia akan kekeh dengan pendiriannya. Walaupun menurut saya juga itu mungkin saja terjadi, kita bisa melakukan percakapan coaching dengan orang-orang yang sombong. Nah, akan lebih baik percakapan coaching itu terjadi manakala si coaching itu betul-betul beretikat baik, benar-benar willingful, ingin dibantu menemukan solusinya. Gitu. Benar-benar si coaching itu ingin dibantu menemukan tujuan dari case-nya, dari permasalahannya. Atau benar-benar si coach itu ingin dibantu agar bisa memaksimalkan potensi dirinya, gitu Bapak Ibu. Itu barangkali sekilas tentang capaian khusus dari modul ini. Nah, di hari ini sebelum kita praktek, agendanya sama seperti kemarin, yaitu ada pembukaan, ada aktivitas sesi ruang kolaborasi, Bapak Ibu praktik kita langsung review aktivitas pembelajaran dan penutup.
Nah, Bapak Ibu, oke. Kemudian skenarionya kira-kira seperti ini. Penyambutan dan penjelasan tujuan kesepakatan kelas, instruksi dari saya sedikit, langsung praktik. Nah, 30 menit. 30 menit maksimal untuk masing-masing CGP. Artinya ketika Bapak Ibu berperan sebagai coach, maka waktu Bapak Ibu untuk melakukan dialog coaching bersama si coach itu hanya 30 menit. Di dalamnya sudah termasuk persiapan, kemudian percakapan coaching, dan pengisian lembar refleksi. Nah, lembar refleksi itu nanti disampaikan di ruang main room. Lagi kembali ke main room ya Bapak Ibu ya. Barulah ke penguatan praktik coaching dari kita bersama, dari saya. Terus saya mencoba mengingatkan tahapan berikutnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah foto bersama dan penutup. Bapak Ibu, kira-kira itu sekilas tentang arah atau mungkin skenario dari ruang kolaborasi kita pada sore ini. Untuk diberkahi Allah agar senantiasa diberikan rahmat dan hidayah, ruang ini menjadi makna ibadah. Ayo bareng-bareng kita buka dengan sama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak Ibu berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita sudah berdoa, sudah kita buka dengan ruang dengan bacaan basmalah sehingga insya Allah ruang pertemuan kita ini bermakna ibadah. Tujuannya kita mencoba untuk melakukan percakapan coaching ya dengan menggunakan alur tirta. Jadi seperti yang saya katakan, alur tirta itu betul-betul harus terlihat di dalam percakapan Bapak Ibu nanti bersama rekannya dalam bor ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai alat bantu media untuk mengingatkan jangan sampai alur tirta ini terlewatkan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bapak Ibu ya. Sesama rekan di dalam bor ini. Nah, Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar kita yang selalu kita sepakati dari setiap pertemuan ruang kolaborasi pertama sampai dengan sekarang. Kalau dirasa cukup ya, Bapak Ibu bisa berikan emoji A+ pada laptopnya masing-masing. Atau kalau ingin tambahkan silakan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih ya. Harapannya Bapak Ibu bisa dengan penuh semangat mengikuti sesi praktek ini. Saya akan mencoba membagikan bor Bapak Ibu, dan seperti saya katakan agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, sehingga biarkan saya saja yang merekamnya. Nanti setelah selesai saya akan bagikan link itu ke masing-masing Bapak Ibu di grup WA kita. Saya khawatir kalau misalnya saya gak buatkan co-host itu akan memakan waktu yang lama gitu loh. Muter-muter ya co-host sebelum yang lain juga. Jadi saya pikir-pikir agar lebih efektif biarkan saya merekam setiap bor, oke? Sehingga Bapak Ibu tidak perlu merekam. Nanti setelah selesai esok insya Allah udah jadi itu rekamannya. Nah, linknya itu saya kirimkan ke Bapak Ibu semua ya. Begitu ya. Adakah yang perlu Pak Erwin jelaskan ulang sebelum kita mulai bagikan bornya? Bapak Ibu, silakan untuk barangkali ingin disampaikan. Saya kalau cukup boleh berikan emoji A+ deh biar saya tahu. Ya, Ibu Rasuna, silakan Bu Rasuna, apa yang ingin disampaikan kira-kira? Iya Pak, terima kasih. Saya ingin menanyakan untuk rekamannya nanti Pak, karena memang belum pernah ya Pak ya. Nah, nanti Betul. untuk semua CGP, maksudnya untuk semua kelompok atau khusus masing-masing kelompok Pak? Maksudnya ya, begini, kan kalau Bapak saya Ibu kan, Iya Bapak, gimana Bapak? Ya, kan Ibu Rasuna itu berpasangan dengan Ibu Ranis toh? Iya. Dalam bor ya. Nah, itu akan saya rekam di ruangan Ibu Rasuna. Nah, hasil rekaman itu esok insya Allah udah jadi. Linknya saya kirimkan ke Ibu Rasuna dan Ibu dari Ibu Ranis. Nah, kan utuh tuh rekamannya. Nanti Ibu Rasuna silakan potong.
bagian yang akan Ibu Rasuna upload ke LMS, diunggah tugas ruang kolaborasi, yaitu bagian tatkala Ibu Rasuna berperan sebagai coach saja. Ya, Iya, berarti yang tidak Bapak kirim itu ya cuman kelompok yang isinya saya sama Bu Ranis aja, bukan untuk semuanya toh, Pak? betul untuk Ibu dan Ibu Iya, saja. Pak. Yang untuk lain ya saya kirimkan juga, tentu berbeda dengan rekaman yang Ibu Rasuna dan Ibu Ranis dapat. Ya. Jadi masing-masing akan saya kirimkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Siap, Pak. Jadi Sudah agak paham. lebih, Terima kasih, Bapak. ya betul. Jadi Bu Rasuna, Bu Ranis nanti akan menerima rekaman utuh yang di dalamnya itu durasinya kurang lebih sekitar mungkin 60 menit. Nah, kan tidak mungkin diunggah semua ke dalam LMS gitu loh. Yang akan diunggah oleh Bu Rasuna hanya bagian ketika Ibu Rasuna berperan sebagai coach saja. J, gitu ya. Gitu ya. Silakan nanti diberikan prolog, diberikan suara-suara background juga boleh. Tapi bagian ketika saat Ibu Rasuna berperan saat ketika percakapan coaching terjadi, ya jangan dikasih background apa-apa gitu loh ya. Cuman ditulis aja di situ, boleh diedit, tambahkan identifikasi, atau tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab di bagian bawah. Boleh untuk memperjelas gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan atau melihat model rekaman dari angkatan 10 atau angkatan 9 sebelumnya. Angkatan 10 saya rasa yang lebih mudah untuk kita lihat gitu. Karena angkatan 10 sudah menggunakan LMS gitu loh Bapak Ibu ya. Sudah menggunakan PMM ya. Sementara angkatan 9 itu masih menggunakan model SIM-TKD, ya, menggunakan Moodle ya. Yang lebih cocok itu pada angkatan 10 gitu ya. Adakah lagi yang perlu Pak Erwin jelaskan sebelum saya bagikan? Oke, nanti setelah saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan masuk sesuai boardnya masing-masing. Mohon untuk tidak mulai dulu percakapan ya sebelum betul-betul sudah masuk, sebelum saya silakan. Dan setelah saya rekam udah hidup tanda merahnya, ya ada tanda merah, titik merah di sepojok kiri itu tanda direkam. Nah, silakan mulai percakapan, begitu ya. Dan untuk para gentleman, Pak Budi dan Pak Tri, ya di sini aja nih, ganteng ya, Pak Tri dan Pak Budi ya. Tentu rekaman Pak Budi dan Pak Tri akan lebih banyak nanti, akan berkisar kurang lebih sekitar 90 menit gitu. Mohon ya bisa untuk dipilih-pilih. Nah, seperti kita bicara sekarang ini Pak Budi, Pak Tri ini juga terekam juga gitu. Yang nggak usah diupload semua ke LMS ya. Bagian ketika saat Pak Budi berperan sebagai coach saja. Jadi gitu ya. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu, sebentar ditunggu sebentar, saya ambil linknya dulu ya, link untuk boardnya ya. Bapak Ibu harap ditunggu sebentar. Mohon bersabar, karena memang saat ini saya menggunakan tetheringan, menggunakan kapasitas internet melalui HP, jadi tidak menggunakan WiFi. Kalau WiFi cukup dia kencang tentunya. Saat ini saya menggunakan tetheringan ya Bapak Ibu. Harap bersabar untuk bisa memulainya ya Bapak Ibu ya. Yuk, silakan gabung tuh di boardnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu, silakan. Untuk di board 1 dulu, silakan gabung. Di board 1. Ini lagi muter-muter nih Pak Arun ini, board 1 ini. Untuk di board 2, silakan gabung. Di board 3, oke silakan gabung. Harap bersabar Bapak Ibu ya, saya menggunakan tetheringan sehingga agak barangkali lama berputarnya. Dia harap bersabar Bapak Ibu, oke. Prosesnya cukup cukup apa namanya memakan waktu ya. Baik, alhamdulillah di board 1 Ibu Tri dan Bu Felicia sudah bergabung ya. Ditunggu sebentar ya. Oke. Setelah baru kita mulai.
Tapi Ibu mohon bersabar, sekali lagi mohon betul-betul bersabar. Ini prosesnya lagi cukup sulit ini karena memang tetheringan. Iya, terima kasih atas pengertiannya Bapak Ibu. Oke. Oke. Ibu Zuzun, Bu Ketut, mohon bersabar sebentar ya. Oke. Mohon untuk tidak dimulai dulu. Oke. Oke. Pak Budi dan Pak Tri, anteng dulu di situ, bisa kopi minum kopi dulu ya. Di, nanti ada instruksi dari saya. Silakan mulai nanti Bapak Ibu baru melakukan percakapan ya. Mohon maaf nih lagi muter-muter nih. Terima kasih atas pengertiannya. Ya, luar biasa sekali kita pada hari ini. Benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian pada kita. Ya, oke. Sabar sebentar ya. Mohon bersabar sebentar Bapak Ibu. Iya. Ini ada yang belum gabung nih. Siapa ini ya? Lalu saya lihat dulu nih. Di bor 4 belum ada yang gabung di bor 4. Alhamdulillah. Ini ya sudah bergabung. Terima kasih Bu Lilia. Harap bersabar sebentar Bu Lilia. Bu Lilia dengan siapa ya? Bu Reni. Sabar ya Bu Lilia. Bu Reni belum gabung ya Bu Reni ya? Bu Reni. Ini ya sebentar ya. Bapak Ibu, mohon bersabar dulu untuk tidak memulai percakapan sebelum saya rekam. Baik, saya izin rekam dulu. Mohon izin rekam untuk Ibu Felicia dan Ibu Tri Mariati terlebih dahulu. Gentleman, peserta atau para gentleman. Ya. Ya Allah nih para gentleman ini luar biasa. Gentleman itu Pak Budi dan nih Pak Tri itu di gentleman. Okay. Ibu Felicia dan Ibu Tri boleh keluar dari main room. Bapak Ibu, silakan mulai melakukan percakapan ya. Oke, sudah ini sebentar ini rekamannya masih bentar lagi proses berjalan bentar ya. Ini lagi tutup nih. Kok mau tutup lagi nih? Bentar. Apa yang terjadi nih? Oke. Oke. Sabar ya. Hilang internet saya, Masya Allah. Oke. Oke.
Oke, sebentar ya. Ibu. Sebentar Bu Ibu, sebentar Ibu ya, sebentar ya. Ya, sebentar ya. Ini lagi proses bener ini. Betul, laptopnya cuma satu gitu. Sementara saya harus membuka 5 ruangan, jadi luar biasa. Luar biasa sekali gitu. Baik, yang sudah ready, yang sudah ready, Rasuna dan Ibu Ranis, monggo dipersilakan Ibu Rasuna, Bu Ranis. Jangan keluar, jangan keluar dari main room dulu ya, Bu Rasuna ya. Keluar dari main room dulu ya. Oke. Untuk Bapak Ibu, untuk Ibu Putri dan Ibu Felicia, mungkin akan melakukan percakapan sudah mulai sekarang. Uh, Oke, Ibu Ketut, Triyogi, Ibu Susun boleh keluar dari main room, kemudian silakan melakukan percakapan coaching. Ya, sudah saya rekam ya. Silakan Ibu Ketut dan Ibu Susun ya. Ibu Lilia, Ibu Reni, silakan keluar dari main room dan lakukan percakapan di board ini. Sudah saya rekam. Silakan ya. Nah, gentleman, Ya, Pak. dan Pak Tri, terima kasih atas kesabaran. Silakan Budi dan Pak Tri. Oke, sudah saya rekam ini. Emang di main room Bapak Budi dan Pak Tri. Ya, ya, Pak. kesabaran ya. Selamat praktik. Selamat praktik. Silakan Pak Budi, Pak Tri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya, Pak. Sebelumnya, Pak Budi, suara saya jelas atau tidak, Pak Budi? Jelas, Pak. Sangat jelas sekali. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau jelas, Pak. Kameranya juga terlihat jelas. Iya, Pak. Pakai HP ini, Pak. Malahan, Pak. Oke. Berarti ini langsung saja ya, Pak Tri ya? Baik, Pak. Oke. Yuk. Assalamualaikum, Pak Tri. Waalaikumsalam, Pak Budi. Nah, apa kabarnya untuk hari ini, Pak Tri? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Budi sendiri gimana ini kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga ini, Pak Tri. Meskipun cuaca agak mendung tapi tetap semangat lah ini. Sama, Pak. Di sini juga hujan ini luar biasa. Semangat, Pak. Oke, Pak Tri. Oh ya, Pak Tri, ini ya kita ngobrol-ngobrol lah. Mungkin baik, Pak. 15 menit ke depan. Ya. Iya, Pak. Pak Tri, mungkin ada yang ingin disampaikan apa tujuan untuk hari ini kita mau ngobrol? Iya, baik, Pak. Iya, Pak, untuk ngobrol-ngobrol kali ini, Pak. Ini saya ada sedikit ini, Pak, apa namanya? Agak kebimbangan, Pak. Ini terkait pembelajaran saya, Pak. Ya, jadi, Pak. Bimbang kenapa, Pak? Di kelas itu ya, Pak, ya. Saya amati ketika pembelajaran, khususnya di jam-jam siang itu, Pak. Anak-anak terlihat kurang bersemangat mereka. Kadang mereka malah mengobrol sendiri seperti itu. Oke. Oh, jadi tujuannya Pak Tri itu ingin menyampaikan kalau jam pelajaran siang itu anak-anak kurang bersemangat ya, Pak Tri ya? Iya, Pak.
seperti atau itu, Pak. sering ngobrol sendiri seperti itu. Mungkin ada masalah lain Pak Tri untuk tentang pembelajaran ini? Kalau masalah lain sebenarnya tidak ada, Pak. Oh ya, Pak Tri, apa masalahnya Pak Tri? Kok anak-anak pada jam terakhir atau jam siang itu kok terlihat tidak bersemangat Pak Tri? Mungkin bisa Ini, Pak. menjelaskan apa masalahnya? Oh, kemungkinan gini, Pak. Itu karena apa ya? Mungkin karena memang dari pagi mereka sudah bermain, kemudian Ya, mungkin di jam-jam siang itu mereka kurang konsentrasi, Pak. Apa mungkin juga dengan pembelajaran saya yang mungkin mereka ingin yang berbeda seperti itu mungkin, Pak. oh, jadi mungkin masalahnya itu ya Pak Tri ya, karena anak dari pagi kebanyakan bermain atau mungkin merasa kelelahan, jadi begitu jam terakhir mereka kurang bersemangat ya Pak Tri ya. Iya, Pak. Mungkin ada ini lagi Pak Tri, masalah selain mereka kecapean atau mungkin Pak Tri kurang memakai metode yang menyenangkan, atau ada faktor lain lah yang membuat mereka itu tidak bersemangat gitu Pak. Mungkin ada faktor-faktor lain. Oh, mungkin gini, Pak. Kalau yang saya amati itu, Pak ya. Jadi mungkin karena mungkin mereka kurang suka dengan metode, atau mungkin metode saya mungkin kurang bervariasi gitu, Pak. Sehingga ketika jam siang mereka mungkin bosan seperti itu. Oke Pak Tri, mungkin itu ya Pak Tri ya, metode pembelajarannya yang kurang bervariasi lah ya, seperti itu. Iya, Mungkin Pak Tri sebelum kita mencari solusinya bersama untuk mengatasi hal tersebut, rencana apa Pak Tri yang akan dilaksanakan agar anak ini tentu antusias mengikuti pelajaran atau bersemangat di jam-jam terakhir itu? Mungkin ada rencana apa? Kalau rencana Pak ya, ini kan ya, saya melihat ingin menuntaskan keantusiasan anak. Ini saya ingin mencoba menggunakan metode yang mereka senangi, Pak. Contohnya saya berpikiran karena di sekolahan saya itu kan dekat dengan perkebunan, persawahan, dan juga dengan aliran sungai. Saya ingin mengajak mereka untuk sesekali itu berjalan-jalan keluar, tentunya sesuai dengan materi atau belajar di alam terbuka seperti itu, Pak. Oh gitu ya Pak Tri. Oh menarik sekali nih Pak Tri ya, metode yang akan direncanakan oleh Pak Tri ini. Pak Tri mungkin akan memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah ya Pak ya? Iya Pak. Nah, untuk mencoba menerapkan metode belajar di luar lingkungan lah, seperti itu. Betul Pak. Oh ya, mungkin dalam merencanakan itu hal utama atau yang Pak Tri lakukan apa merubah RPP-nya atau yang lain Pak? Tentu yang saya lakukan ya melihat RPP-nya, merubah dan menyesuaikan dengan apa yang ingin saya lakukan Pak. Seperti tadi teknik pembelajarannya, anak-anak kita ajak pergi keluar seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Pak Tri. Mungkin ini kalau pelajaran tertentu saja, atau bisa nggak diterapkan di semua pelajaran untuk supaya anak ini tidak bosan terus kita ajak keluar seperti itu? Misalnya pada pelajaran matematika lah, bisa nggak Pak Tri kira-kira kalau untuk diterapkan di luar lingkungan seperti itu? Sebenarnya kalau di luar lingkungan itu kan bisa saja Pak, di semua pelajaran. Ya.
Tapi kalau pas kebetulan pelajaran itu pelajaran IPA itu justru akan lebih mengena seperti itu. Jadi Oke. kalau misalnya pelajaran matematika akan berarti yang mengena nanti akan suasana belajar yang nyaman atau yang berbeda yang mereka rasakan seperti itu, Pak. Oke. Oke, Pak Tri. Mungkin ada lagi nggak Pak Tri selain membuat rencana untuk pembelajaran di ruang kelas agar anak itu antusias lah seperti itu. Ada lagi nggak mungkin? Oh, kalau yang lainnya itu bisa ini Pak, misalnya Oke. dengan game, kalau jam-jam siang itu dengan game, Oh ya. atau dengan permainan seperti itu. Artinya variasi metode, Pak. Oh. Dan ini sudah pernah Pak Tri terapkan juga ya di mata pelajarannya? Sudah Pak, sudah pernah saya lakukan dulu tapi Pak masih sangat jarang. Kalau dulu ya ya. responnya itu baik, Pak. Oke, oke. Oh, ya ini sangat bagus sekali Pak Tri solusinya. Jadi selain mengajak anak di luar lingkungan, bisa juga diterapkan dengan permainannya atau game seperti itu. Oke Pak Tri, bagus sekali nih solusinya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira komitmen apa ini Pak Tri untuk melaksanakan rencana tersebut? Itu komitmen apa untuk merencanakan itu tersebut Ya. yang pasti ya Pak ya, saya akan menganalisis itu Pak, materi, kemudian tujuan dan membuat rencana dan memplanning waktunya Pak, kapan akan dilakukan, karena kita juga bisa melihat cuaca atau apa gitu Pak, cuaca, kemudian lingkungan, habis hujan atau tidak kalau rencana keluar itu Pak. Oh iya ya Pak ya Tri ya, karena kan sekarang juga ini ya kita harus melihat cuaca ya, melihat situasi Iya, Pak. cuaca yang ini ya bagus sekali Pak Tri itu komitmennya untuk melaksanakan rencana tersebut. Mungkin ada lagi nggak Pak Tri selain kita menganalisis atau membuat planning kegiatan tadi, mungkin bisa melibatkan teman sejawat atau yang lain, mungkin ada Pak Tri? Oh iya Pak, untuk kegiatan itu sebenarnya saya ingin melibatkan rekan sejawat lainnya Pak, khususnya yang bisa membantu itu contohnya adalah guru ini Pak, guru olahraga. Karena olahraga kan biasanya hanya di pagi itu Pak, siang bisa membantu Pak. Oke, berarti bisa ya Pak Tri ya untuk melibatkan teman sejawat untuk saling berkolaborasi seperti itu ya Pak ya. Bisa Pak, Iya. bisa. Tadi Pak Tri komitmennya cukup bagus sekali ya, jadi menganalisis terus membuat planning, melibatkan teman sejawat seperti itu. Nah Pak Tri ini kan iya, Pak Tri ngajar di kelas 6 Pak. Oh kelas 6 ya, kelas 6. Kelas 6 itu tentu sudah beranjak dewasa Pak ya. Iya betul sekali Pak. Dan berapa murid Pak Tri untuk kelas 6 Pak Tri? Kelas 6 saya ada ini Pak 16 murid Pak. Oh 16 murid. Oke ya. Berarti ya cukup ideal lah ya. Kalau iya, kita terapkan untuk pembelajaran di ruang kelas ataupun untuk game itu Pak Tri. Oke Pak Tri. Ya Pak Tri ini tadi Pak Tri ngobrol tadi sudah tidak tidak sampai sadari ini sudah menemukan solusi sendiri Pak Tri. Iya Pak, ini ya, dari ada gambaran saya Pak. Ya, ada gambaran tadi yang Pak Tri bilang di setiap akhir pelajaran anak tidak bersemangat, terus mungkin faktornya kelelahan atau mungkin sudah faktor-faktor yang lain lah, kecapean atau seperti apa. Nah, terus Pak Tri membuat rencananya pun sudah bagus sekali dengan akan membuat metode pembelajaran yang menyenangkan seperti belajar di ruang kelas atau membuat game seperti itu. Dan komitmen Pak Tri juga bagus sekali.
Jadi akan menganalisis lagi rencana ajarnya, terus membuat planning atau jadwal, terus melibatkan teman sejawat. Ini tidak sama sadari sudah menemukan solusi, Pak Tri, luar biasa sekali. Iya Pak, terima kasih Pak atas obrolan ini Pak, luar Ya, biasa. jadi, Ini saya menjadi ada gambaran Pak ke depannya ya, ingin melakukan apa, sudah ya Pak Tri. tercerahkan. Oke, jadi Pak Tri nggak usah ragu lagi untuk menerapkan rencana tersebut dan terus berkomitmen, Pak. Baik Pak. Mungkin untuk 2 minggu ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak Tri, untuk membicarakan untuk rencana Pak Tri yang sudah berjalan lah, seperti itu. Iya Pak, siap Pak. Moga-moga rencananya sudah bisa berjalan Pak. Iya, oke Pak Tri, terima kasih Pak Tri. Baik Ini Pak. Semangat, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi solusi tersebut dapat terlaksana dengan baik, Pak Tri. Iya Pak, Oke, semangat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi. Ya. Ini refleksi ya Pak Budi. Kamera saya nampak enggak Pak? Enggak nampak Pak Tri. Kok gitu ya? Dia kalau tiga orang otomatis mati ya? Oh, nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas kok. Ya, kalau pakai laptop nampak tapi suaranya jelas putus-putus Pak tadi. Iya. Berarti ini langsung ke refleksi ya? Atau nanti? Atau Pak Tri, ini kan gantian toh? Iya, gantian Pak. Iya. Ya, maksudnya ini refleksi langsung atau nanti dipotong di terakhir? Kalau refleksi langsung juga bisa, atau nanti di terakhir juga bisa juga sebenarnya ya. Gimana Pak? Monggo Pak, saya siap. Kalau enggak langsung dulu ya Pak Brian. Ya, biar mudah motongnya nanti. Ya, oh, ya. Oke. Baik Pak Budi, untuk refleksi ya Pak Budi ya. Ya. Untuk refleksi, kalau Pak Budi ini tadi untuk yang saya tangkap itu luar biasa sudah Pak. Pokoknya untuk kucingnya itu sudah sangat runtut. Alur tirtanya sudah muncul Pak tadi. Tujuannya sudah muncul. Kemudian identifikasinya juga muncul. Kemudian rencana aksi muncul, sampai tanggung jawab itu sudah muncul, sudah baik itu Pak, sudah bagus Pak. Oh iya, bagus itu. Ya, kemudian udah runtut, udah terencana ini Pak. Sudah baik. Kemudian untuk suara juga sudah jelas tadi. Kemudian udah pembawaannya juga udah santai, ya udah cocok lah. Ya, terima kasih Pak Tri. Pak Tri juga tadi sebagai coach juga ya sudah menjelaskan kasus-kasusnya juga sudah ini bagus sekali, jelas seperti itu. Iya Pak. Dan, untuk mengarah ke pertanyaan-pertanyaan juga mudah dipahami Pak. Iya. Ya. Kemudian untuk apa lagi Pak, untuk ke depan itu ya udah baiklah, pokoknya udah bisa itu Pak untuk dikembangkan ke rekan sejawat, udah bisa Pak untuk pelaksanaan kucingnya. Ya. Mungkin ada yang perlu saya tingkatkan lagi Pak Tri. Kalau ditingkatkan dari apa ya Pak ya, mungkin semua masih sama, kita juga masih belajar. Yang ditingkatkan tentu mungkin ini Pak, pembawaan kita itu kan masih rasanya ini masih ya kita berpikir atau kurang santai seperti itu. Benar sekali Pak Tri, mungkin perlu jam terbang yang banyak ya.
Ya, perlu jam terbang yang memang harus banyak ini. Karena kita baru pertama kemarin latihan, kemudian hari ini, dan belum pernah, kalau saya belum pernah sebagai coaching atau membimbing yang runtut seperti ini. Mungkin biasanya hanya membantu rekan-rekan atau kesulitan hal-hal lainnya itu. Sama Pak Tri. Ya. Perasaannya gimana Pak Tri tadi setelah di coaching tadi Pak? Ya perasaannya ya luar biasa. Pokoknya kalau itu masalah itu ya jelas lebih lega Pak. Artinya kita ada gambaran lebih jelas. Dengan sharing ini berarti kita bisa menjadi solusi untuk apa ya, memecahkan problem atau kekurangan di diri kita. Dengan mengobrol sama teman itu ada solusi-solusi yang bisa kita selesaikan seperti itu Pak. Oke Pak, ya terima kasih Pak. Ya. Oke. Oke, sekarang Ya, gantian. nah kan Pak, ketika Bu Siti masuk nampak lagi. Ya Pak. Oke Pak Budi, apa? Ini gantian atau ada lagi? Udah cukup Pak mungkin Pak untuk refleksi, mungkin lanjut ke saya coachingnya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi tempat Pak Budi masalahnya ganti ya Pak ya? Iya, kalau ANBK kemarin kan cuma tahunan kan Pak, masalah tahunan. Iya, masalah tahunan bulanan. Paling kalau sibuk-sibuknya kalau sekarang ini. Iya. Baik, kita mulai ya Pak Budi ya. Oke, siap Pak Tri. Baik. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Gimana ini kabarnya Pak Budi? Sehat selalu kan? Alhamdulillah sehat. Sampai juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, ini kalau di sini cuaca ini cukup mendung dan gerimis Pak Budi. Di tempat sampean gimana Pak Budi? Oh iya, memang kayaknya ini menyeluruh Pak ya. Cuacanya lagi mendung, terus petir juga. Oh iya Pak Budi. Ya. Tetap semangat Pak Budi. Ya Pak. Di pertemuan kali ini Pak Budi, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Pak Budi ya. Ya Pak ya. Ini Pak Budi, ya. Kira-kira ada rencana apa Pak? Kita ini ngobrol-ngobrol santai aja Pak Budi. Iya. Ada rencana apa atau ada unek-unek apa yang ingin Pak Budi sampaikan di ngobrol-ngobrol kita ini Pak Budi? Ini loh Pak Tri, di kelas saya itu anak-anak itu kalau disuruh baca ke perpustakaan itu susah sekali. Ya harus dongkrak-dongkrak. Kadang ya capek sendiri untuk menyuruh mereka itu untuk pergi ke perpustakaan Pak Tri. Oke, jadi anak-anak itu kalau disuruh ke perpustakaan ogah-ogahan atau harus disuruh ya Pak? Iya harus disuruh, apalagi yang laki-laki itu wah susah sekali. Kadang mau pun cuma sampai sana duduk-duduk di luar. Baca di dalam itu nggak mau dia. Ini susah sekali Pak Tri. Yaitu saya kadang berpikir gimana ini solusinya supaya anak-anak itu semangat membaca buku seperti itu. Oke Pak Budi. Ya. Jadi tadi itu ya Pak Budi. Mohon maaf Pak Budi. Pak Budi ya. ini ngajarnya kelas berapa ya Pak Budi? Kelas 3 Pak. Kelas 3. Oh kelas 3. Siswanya banyak atau tidak Pak Budi? Siswanya 17 Pak. 17 siswa. Baik Pak Budi. Ini luar biasa Pak Budi ngajar kelas 3. Kelas 3 itu masih relatif anak-anak memang ya Pak ya? Betul sekali Pak. Ya rasa sifat ke anak-anakannya itu sangat ini
sangat kelihatan. Apalagi kan kalau saya nyuruh itu kan ya seperti orang tuanya mungkin nyuruh mereka itu ya males-males kan seperti itu. Kalau kita nggak tegas itu ya kadang mereka nggak berangkat seperti itu, Pak. Oh iya Pak Budi. Nah, dari anak-anak yang pergi ke perpustakaan tadi, kira-kira itu yang ingin Bapak kembangkan itu apa budaya literasi atau apa Pak dalam pembelajaran? Oh ya, ya saya mengajak anak itu kan tujuannya ya untuk literasinya itu muncul, Pak. Jadi tidak hanya gadget saja, tapi biar mereka tuh tahu di perpus itu banyak buku-buku referensi untuk mata pelajaran atau untuk keterampilan-keterampilan seperti itu. Makanya saya pengen sekali itu seminggu sekali mengajak anak ke perpus untuk membaca-baca buku itu, Pak. Baik Pak Budi. Kalau yang saya tangkap tadi ada tantangannya anak yang susah ya Pak ya. Iya, susah Pak. Tantangan yang dihadapi Pak Budi. Nah, adakah Pak tantangan yang lain mungkin yang dihadapi Pak Budi selain anak-anak yang susah mungkin di dalam perpusnya atau yang lainnya tentang buku-bukunya atau yang lainnya? Kalau anak-anak itu ya yang jelas kalau datang ke perpus itu di perpus kan ini Pak, di ruangan yang mungkin kurang nyaman lah bagi mereka ya Pak ya. Karena kan mungkin kipasnya cuma satu, terus di perpus juga tidak boleh makan, harus menjaga kebersihan seperti itu. Mungkin mereka datang ke perpus itu menganggapnya masuk ke ke penjara mungkin. Waduh. Karena mereka tidak bebas di sana itu. Baik Pak Budi, itu berarti menjadi tantangan tersendiri itu bagi Pak Budi. Iya. Nah Pak Budi, terkait dengan itu tadi tujuan Pak Budi yang sudah sangat bagus, kemudian ternyata ada tantangan. Nah, sekarang Pak Budi, kira-kira kan tadi udah tujuannya bagus Pak. Apa sih Pak kekuatan yang Bapak miliki atau ada potensi apa sebenarnya yang ada di situ Pak? Ya, rencana saya mungkin ini Pak, membuat poster-poster yang menarik di lingkungan sekolah itu untuk mengembangkan atau menggugah mereka lah untuk minat membaca. Dan mungkin juga ini Pak rencana saya, kita ngobrol sama kepala sekolah untuk memperbarui buku Pak mungkin. Oh iya. Buku yang mungkin anak-anak juga sudah bosan bukunya itu aja. Kadang kan anak juga bilang Pak bukunya lo cuma itu aja dibaca terus ya bosen kan seperti itu. Mungkin kurang update lah bukunya itu. Dan rencana saya juga membuat perpus itu bukan tempat yang bagi mereka itu berpikir perpus itu kayak di penjara, tapi anak-anak biar merasa bebas di situ ya akan saya rencana ya Pak ini ya. Iya, membuat perpus itu yang menarik lah dari segi tempatnya atau susunan bukunya agar mereka bebas di situ dan ada tulisan-tulisan untuk ya boleh membawa makanan ringan lah seperti itu biar mereka itu merasa senang itu. Baik Pak. Jadi solusinya tadi itu adalah Bapak ingin membuat poster-poster itu ya Pak ya? Ya betul Pak. Ya. Dari beberapa strategi itu kan bukan rencana Bapak. Nah, adakah prioritasnya Pak untuk mencapai tujuan Bapak tadi? Kalau prioritas saya yaitu tadi prioritas untuk menggugah anak itu supaya minat literasi ya minimal 1 minggu itu kalau disuruh ke perpus itu semangat Pak, nggak harus kita oprak-oprak.
nggak harus Iya apa ya Pak. namanya ya, nggak harus kita giring ke sana kan, kesannya kan terpaksa kan itu anak kalau kita Iya, iya, seperti itu. betul sekali Pak. Jadi ada ini Pak, berarti membangun motivasi anak itu juga Pak ya. Jadi Iya, dari poster-poster yang Bapak buat tadi tujuannya menggugah motivasi anak tersebut untuk iya, semangat belajar di perpus ya Pak ya, perpus, seperti itu iya Pak. betul Jadi Pak, ya iya, betul. Ya, ada ini enggak Pak ide lain selain poster atau yang lainnya? iya. Mungkin saya juga ide yang bisa saya kembangkan itu membuat jadwal membaca itu yang nggak harus jam-jam rawan Pak, artinya jam-jam mau pulang sekolah itu kan siang kan, kadang anak sudah Iya, betul sekali. kecapean belajar ya. Mungkin saya membuat planningnya itu nanti jadwalnya di ya agak pagian lah, sebelum sesudah istirahat pertama atau lebih pagi lagi seperti itu. Betul, baik Pak, betul sekali Pak. Nah rencananya itu Pak, ada nggak Pak pihak lain atau rekan atau apa yang ingin melakukan kegiatan Bapak tadi atau untuk memperlancar suksesnya tujuan Bapak tadi? Ya, tentu kita melibatkan semua pihak Pak ya, terutama kepala sekolah, yaitu tadi kita ngobrol kalau sarana di perpus itu perlu ditambah dan tempatnya harus kita bikin nyaman seperti itu. Jadi kepala sekolahnya dulu kita ajak obrol. Nah, nanti kalau sudah oke, mendapat dukungan materi, baru kita apa namanya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat itu untuk yaitu tadi membuat desain perpustakaan yang menarik untuk siswa, supaya nggak hanya kelas 3 aja Pak yang minat ke perpus itu. Jadi yang diharapkan ya semua kelas bisa antusias ke perpustakaan. Gitu. Baik, luar biasa rencana Pak Budi ini bukan hanya kelas 3, ternyata lebih luas lagi ingin memajukan budaya literasi yang ada di sekolahan Pak Budi. Ini sangat luar biasa Pak Budi. Jadi berpikirnya bukan hanya di di kelasnya saja, tapi bisa berlaku untuk umum. Sangat bagus sekali Pak Budi. Pak Budi, untuk perpustakaannya cukup luas Pak Budi? Ya, kalau untuk perpus itu lumayan Pak. Mungkin ukuran berapa itu? 7 kali 5 meter lah. Cukup lumayan. Lumayan luas, hampir satu kelas sendiri itu ya Pak ya? Ya, hampir satu kelas. Cuma kayaknya dalam penataannya itu yang kurang efektif. Jadi anak itu males mau pergi ke perpus itu. Iya Pak, berarti itu tadi Pak, ya untuk strateginya atau yang lainnya yaitu tadi untuk melakukan penataan, ngobrol dengan kepala sekolah dan rekan sejawat itu ditata sebagus mungkin, semenarik mungkin dengan ditambahkan poster-poster yang Bapak rencanakan tadi. Semoga semuanya bisa berkolaborasi dan bisa mencukupi semuanya ya Pak ya. Nah Pak Budi, tadi kan sudah melakukan rencana yang luar biasa, bahkan sampai dengan rencananya atau akan yang dilakukan itu sudah tersusun. Nah kira-kira Pak Budi, nah kapan Pak Budi ingin menjalankan aksi atau memulai dari Pak Tri? Pak Tri? Halo Pak Tri? Pak Tri suaranya hilang. Pak Tri suaranya hilang ya?
mental ya Pak Tri ini. Halo Pak Tri. Halo Pak Budi, sinyal saya ngoceh sendiri, ternyata sinyalnya hilang Pak Budi. Oh. Aduh. Ya. Kok nggak ada suara, ternyata sinyal saya hilang. Alhamdulillah, saya pindah tempat ini muncul lagi Pak Budi. Tadi sampai kapan Pak Budi kapan ya? memulai menjalankan rencananya ya Pak Budi ya? Ya Pak Tri, ya saya segera menjalankan Pak dalam minggu-minggu ini. Saya akan jalankan rencana tadi. Yang pertama ya saya akan mengobrol sama kepala sekolah mengenai perpustakaan untuk memperbarui buku tadi, untuk mendesain ruangannya supaya anak-anak itu minat. Dan tentu yang selanjutnya dengan teman sejawat, kita akan membuat poster-poster yang intinya untuk membuat anak itu minat ke perpustakaan, isinya untuk mengajak lah, seperti itu. Baik Pak Budi, luar biasa. Jadi akan sesegera mungkin ya Pak Budi. Ya, dalam minggu-minggu ini lah Pak ya.
dengan sesegera mungkin kan berarti itu banyak hal yang dibutuhkan ya Pak. Nah, Ya, kira-kira itu apa Pak yang Anda butuhkan agar dalam menjalankan komitmen itu pasti rencana ini akan mendukung? ya, ya tentu yang saya butuhkan ya dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat tadi Pak Tri. Terus Baik Pak Budi. yang kedua ya itu tadi materi, terus dukungan dari siswa juga tentu sangat apa namanya penting sekali dukungan dari siswa. Baik, luar biasa ini Pak Budi. Jadi Pak Budi ini memiliki gambaran yang sangat baik ini untuk memajukan budaya literasi di sekolah. Dari tadi kita ngobrol Pak dari awal sampai akhir ini Pak. Gimana perasaan Pak Budi, sudah mendapatkan gambaran atau belum Pak Budi? Ya ternyata ya Pak, ternyata solusinya nggak tanpa saya sadari ya sudah ketemu seperti itu. Iya Pak Budi. Sudah inilah, sudah ada gambaran lah untuk ada gambaran ya Pak Budi ya. Ya, betul Pak, betul. Terima kasih Baik, Pak. Pak Budi. Jadi luar biasa Pak Budi ini, itu suatu hal yang sangat positif sekali menurut saya dan patut dikembangkan. Ini saya juga terinspirasi dari apa yang akan Pak Budi laksanakan ini. Ya, Semoga Pak Budi bisa segera melaksanakan dan mengambil aksi, dan saya doakan Pak Budi aksi yang sangat baik itu tadi bisa mendapatkan dukungan dari rekan-rekan, dari kepala sekolah, baik dukungan secara secara semangat, bantuan kegiatan, dan juga tentunya kalau terkait poster atau yang lainnya yang menarik itu berarti membutuhkan materi ya Pak Budi. Ya, betul. Semoga semuanya bisa mendapatkan dukungan dan Pak Budi bisa segera untuk melaksanakan aksinya. Ya, baik Ya, Pak Budi, itu tadi Pak Budi obrolan kita. Nanti Pak Budi sekitar ya 2 minggu lagi kita ngobrol-ngobrol santai lagi Pak. Terkait Ya, perkembangan luar biasa Pak Budi, terkait ya, saya siap. perkembangan dari yang sudah Bapak rencanakan, sudah mulai berjalan atau belum, atau bahkan sudah sangat berjalan, itu nanti saya bisa juga untuk melakukan atau mencontoh atau membagikan kisah Pak Budi ini yang sangat baik sekali. Itu ya, Pak Budi ya. Ya. Baik Pak Budi, nanti akan kita sambung 2 minggu lagi. Sehat-sehat Pak Budi. Ya Pak. Semangat menjalankan aktivitas dan semoga rencananya tadi dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik Pak Budi, selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Langsung refleksi saja Pak. Ya. Jadi kalau refleksi saya kepada Pak Tri itu ya, Pak Tri sudah luar biasa sekali tadi dalam meng-coaching itu sudah menggunakan alur tirta dari tujuan, identifikasi, terus rencananya, terus tanggung jawabnya sudah ada, sudah masuk semua lah gitu. Pokoknya udah top lah, udah oke, udah bagus sekali. Dan dalam menggali pertanyaannya pun pertanyaan tersebut juga sudah berbobot lah menurut saya Pak. Baik Pak Budi. Sekali Tapi sudah mengarahkan jujur tadi Pak. Ya. Jujur Pak Budi tadi untuk menggali pertanyaan itu masih agak bingung mau tanya apa ini karena masalah yang baru gitu. Tapi ya insya Allah semuanya tetap berjalan baik Pak Budi. Ya mungkin kalau untuk awal ini udah bagus lah Pak menurut saya Pak. Sampai Pak. Ini udah maksimal sekali. Dan untuk kehadiran itu juga sudah oke, dari kesiapan mental, dari mendengar aktifnya juga sudah bagus sekali, udah nyambung. Ya, pokoknya
pokoknya oke lah. Ya mungkin yang perlu ditingkatkan ya itu tadi Pak. Ya apa namanya, kita lebih belajar lagi gitu, lebih banyak belajar untuk memahami teknik-teknik ini. Iya, Ya supaya baik. kita tuh meng-coaching orang itu ini apa tanpa beban seperti itu. Betul sekali, Pak. Ya. Sekali lagi Pak Budi. Ya perasaan saya senang lah di coaching ini, tanpa saya sadari saya menemukan solusi untuk anak yang kurang minat pergi ke perpustakaan tersebut. Pokoknya senang lah saya. Gitu. Baik Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Pak Budi juga tadi sudah sangat luar biasa Pak. Menyampaikan ide, gagasannya juga sudah sangat lugas, sudah sangat terencana, ini sangat bagus sekali, sangat runtut, itu Pak, sudah sangat bagus itu Pak. Tinggal kalau memang itu masalah yang harus segera dipecahkan, perlu ditindakan Pak. Kemudian untuk perasaan saya tadi untuk meng-coaching, yaitu luar biasa Pak Budi, memang kita harus sama-sama perlu belajar Pak Budi ke depannya. Bukan hanya hari ini, tapi mungkin ke depan perlu lebih banyak lagi untuk melakukan hal ini agar kita semua ini bisa menjadi lebih rileks, lebih bisa memilih pertanyaan dan lebih santai tentunya. Karena tentu karena baru 2 kali dengan hari ini ya tentu masih perlu banyak latihan, saya kira itu Pak, dan perlu belajar tentunya. Ya Pak, betul Pak. Mungkin itu Pak Budi. Ya terima kasih Pak, terima kasih. Ya, ini kita ngisi lembar refleksian ini ya. Iya Pak, yang seperti kemarin. Kalau pakai HP emang gini ya Pak Budi ya? Saya malah baru paham loh. Iya. Cuma kalau pakai HP itu kadang layarnya itu kalau share screen itu ini Pak, kecil. Iya. Nggak bisa ini Pak kalau share screen pakai HP. Susah. Bisa tapi susah kalau pakai HP, tetap pakai laptop. Tapi tadi saya coba berapa kali pakai laptop kok udah tak hidupkan kameranya tapi kok nggak mau nampak. Kameranya itu udah nyala tapi kok nggak nampak. Saya tadi, waduh Pak Tri hilang ini. Yang terakhir ini tadi. Iya. Saya masih ngomong itu Pak loh. Kok nggak ada respon. Tak lihat loh sinyalnya hilang. Aduh. Mendung Pak. Mendung. Untung bisa kembali lagi. Kalau nggak bisa kembali lagi ini sinyalnya, saya harus mencari tempat. Tapi ya sayangnya ini tadi nggak nampak di video saya. Iya. Nah, kalau seperti ini bisa nampak, Pak. Oh. Budi udah ngetik nih. Ya ini jawaban nih.
Ini masih sama yang kemarin Pak Budi, berarti Pak Budi. Sama Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggih, Pak. Baik Bapak Ibu semua, oke, terima kasih sudah semua kembali ke Menhub ya. Baik. Oke. Ibu Ratuna sudah selesai ya, Bu Ratuna, Bu Anis ya. Kalau sudah, saya hentikan rekamannya, kembali ke main room sekarang.
Ibu Felicia, Ibu Tri, sudah selesai ya? Alhamdulillah, kalau sudah, saya ketikkan rekamannya, silakan Ibu kembali ke main room lagi. Oke, baik. Sembari menunggu yang lain ya. Insya Allah besok pagi sudah saya share ke Bapak Ibu semua rekaman-rekaman ini. Jadi silakan nanti dipotong bagian yang Bapak Ibu saat berperan sebagai coach ya. Oke. Tadi saya lihat ada beberapa kawan yang 2 kali mengulang, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Itu hal yang lumrah. Mohon nanti diberikan catatan kaki di bawahnya itu ini tujuan apa ini identifikasi, ini tahapan rencana aksi, ini tanggung jawab begitu Bapak Ibu ya. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 17:05. Sementara kita ada 10 orang yang akan melaksanakan sesi refleksi diri dan umpan balik. Jadi saya rasa tidak semua ya Bapak Ibu ya, mohon maaf saja, tidak bermaksud untuk mengabaikan yang lain ya. Hanya saja perwakilan per kelompok per bornya saja ya Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa hal yang Pak Ibu sampaikan terkait tentang demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi dan juga aksi nyata ya. Jadi mohon nanti harap dimaklumi kalau saat menyampaikan refleksi tidak semua CGP, hanya perwakilan di setiap kelompoknya saja. Kita awali dengan kelompoknya Pak Budi dan Pak Tri. Oke, silakan kira-kira siapa yang menyampaikan refleksi, Pak Budi atau Pak Tri? Pak Budi, monggo Pak Budi. Oke, Pak Budi, dipersilakan Pak Budi. Oke, ini di-share nggak Pak? Kalau bisa di-share, silakan di-share. Kalau mau silakan langsung saja nggak apa-apa. Ini kan sifatnya hanya refleksi. Silakan saja, nggak apa-apa. Langsung juga nggak apa-apa. Silakan. Oke, langsung ya Pak ya. Ya, monggo dipersilakan. Ya, baik, terima kasih untuk refleksi dari coaching hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini yaitu saya berusaha menerapkan alur kita. Percakapan sudah sangat terbuka, jujur, dan pembawaannya yang sudah rileks. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu saya perbaiki yaitu dan ditingkatkan, saya masih susah dalam mengajukan pertanyaan untuk menggali pertanyaan yang berbobot. Maka dari itu saya perlu banyak belajar lagi. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Ya tentu dengan persiapan mental dan mendengarkan aktif sehingga sesi coaching berjalan dengan lancar. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang perlu saya perbaiki yaitu dengan terus belajar dan berkembang, fokus pada mendengarkan aktif dan fokus pada tujuan, sehingga dalam pembuatan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan mudah diterapkan. Terus untuk umpan balik dari coach yaitu perasaannya ketika di coaching dia merasa senang dan bisa meningkatkan pengembangan diri sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Itu aja Pak Irwin untuk refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Dari kelompoknya 2, Bu Felicia dan Bu Tri, siapa yang ingin menyampaikan refleksi ini? Silakan. Ibu Tri, silakan Bu Tri. Mungkin Bu Tri Mariati ingin menyampaikan refleksi. Baik Pak, dibacakan atau di share screen Pak? Langsung saja dibacakan, nggak apa-apa karena waktu kita sudah cukup. Baik Pak, refleksi diri. Tidak memadai lagi nih, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Untuk refleksi diri pada praktek coaching hari ini, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Itu kami coaching pada saat ini tadi sudah berjalan dengan baik. Saya juga sudah menggunakan alur tirta dengan coaching. Terus kemudian 2 arah dari saya dan Bu Felicia itu sudah ada dan menyenangkan.
penyampaian masalah dan penemuan ide sebagai solusi juga sudah muncul dengan efektif. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah untuk diri saya mungkin memperbaiki kondisi present atau kehadiran penuh. Karena tadi sempat ada kendala teknis yang membuat saya tidak fokus karena ada tamu, Pak. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya akan selalu fokus dan berusaha untuk tetap tenang serta berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya mencoba untuk menjadi coach untuk warga sekolah, memfasilitasi rekan saya ketika mereka membutuhkan saya. Kemudian umpan balik dari coach saya, yaitu Bu Felicia. Bu Felicia mengungkapkan bahwasanya setelah melakukan coaching hari ini dia lega dan senang karena dari perbincangan tadi menemukan solusi. Kemudian menurut Bu Felicia, Bu Tri dalam melakukan coach sudah baik, sudah menggunakan alur tirta, hanya saja perlu memperbaiki pertanyaan, sudah berbobot atau belum, terus kemudian dalam present atau kehadiran penuh itu perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih Ibu Tri, luar biasa. Oke, refleksi dirinya. Kita kelompok 3, itu Bu Rasuna dan Bu Ranis. Monggo siapa yang menyampaikan? Baik Pak, saya Pak. Oke, silakan Bu Ranis, luar biasa. Monggo Bu Ranis. Baik, untuk refleksi diri dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi percakapan coaching ini yang saya lakukan dengan Bu Rasuna tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun masih banyak tersisa waktu ya Pak. Jadi kami tadi sempat mengulang lagi untuk mana yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Sepertinya yang perlu ditingkatkan saat saya menjadi coach itu adalah kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih banyak. Jadi banyak kurangnya waktu tadi kayaknya karena kurang banyak seperti itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan tersebut saya tanyakan untuk menggali kompetensi dari coach seperti itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi present ini adalah memahami tujuan dulu Pak, agar mampu membantu coachee. Kemudian saya berusaha fokus pada percakapan dan lebih santai dalam mengajukan pertanyaan untuk menanggapi coachee. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang perlu saya perbaiki untuk meningkatkan adalah untuk kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, kemudian fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee untuk meningkatkan kinerja saya, seperti itu. Terus tadi ada umpan balik dari coachee saya, Ibu Rasuna. Beliau umpan baliknya atau perasaannya adalah merasa nyaman karena dapat berbagi cerita bayi atau pengalaman dari permasalahan Bu Rasuna. Kemudian Bu Rasuna juga mendapatkan solusi bersama-sama ketika percakapan coaching untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih sekali. Berikutnya di kelompok 4 ada Bu Ketut dan Bu Zuzun. Siapa yang ingin menyampaikan ini? Silakan nih. Bu Zuzun mungkin? Bu Ketut, Pak. Oh, Bu Ketut. Boleh Bu Ketut? Ya. Baik, saya Pak yang akan menyampaikan. Terima kasih Pak. Kaget Bu Ketutnya. Silakan Bu Ketut. Ya. Semangat Bu Ketut. Terima kasih Pak. Oke. Saya akan menyampaikan refleksi hari ini Pak ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching ini menurut saya dan rekan saya Bu Zuzun itu sudah membangun kemitraan dengan baik gitu Pak, sehingga latihan coaching ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta itu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki
atau saya tingkatkan itu keterampilan menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot begitu Pak. Karena kurang ini, kurang banyak masih tersisa waktu tadi karena mungkin ininya kurang berbobot soalnya. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum atau sesudah coaching itu saya mencoba menjadi pendengar yang baik dan aktif begitu Pak, dan menyikapi atau membantu teman rekan CKP saya. Terus kemudian yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya saya akan melatih keterampilan coaching saya dengan cara belajar terus, berlatih terus dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian umpan balik dari rekan JKP saya yaitu Bu Zuzun. Saat di coaching, Ibu Zuzun itu merasa canggung, kaku dan gemeteran katanya Pak, dan bingung karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahannya. Terus biasanya kalau ngobrol dengan atau curhat dengan orang lain itu langsung diberikan solusi. Tapi kalau di coaching ini terlihat berjalan dengan satu arah saja begitu Pak. Coachnya memberi pertanyaan dan coachingnya hanya menjawab. Gitu. Terima kasih. Oke, ya. Kayaknya biasanya kalau ngomong itu kan langsung kasih solusi gitu, saking pedulinya gitu Bu Susun ya. Di coach ini kita diberikan kekuatan atau kemampuan untuk tidak memberikan solusi. Oke. Baik, lanjutnya yang terakhir di kelompoknya Ibu Reni dan Ibu Lilia. Siapa nih yang mau menyampaikan refleksi dirinya? Silakan nih Bu Reni, Ibu Lilia, siapa nih? Mau sweet dulu apa gimana Bu Lilia? Bu Reni deh, udah lama dengan soal Bu Reni. Yang muda ngalah aja lah, yang muda ngalah aja. Iya dong, mesti yang senior dulu. Silakan Bu Reni. Senior aja. Oke. Terima kasih Bapak. Saya akan menyampaikan refleksi diri saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah sudah terjalinnya chemistry, itu hubungan persahabatan antara saya dengan Bu Lilia sehingga lebih santai dengan adanya kemitraan antara coach dan coachingnya, sehingga coachingnya bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya dan sudah menggunakan alur tirta. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach-nya mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dan mudah dimengerti tentunya untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri teman sejawat. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang dilakukan agar tetap presence sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran tentunya pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coachingnya itu coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh teman sejawat. Yang terakhir, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan terus berlatih tentunya untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang dari diri saya. Umpan balik dari coachnya dan pertanyaannya apa yang dirasakan pada saat di coaching. Untuk saya merasakan senang dan menjadi lega karena apa yang saya khawatirkan, yang saya rasakan bisa tersampaikan melalui kegiatan coaching ini. Walaupun rasa berdebar itu tetap masih ada, walaupun kita coaching dengan teman sahabat, sempat terkendala juga dengan gangguan teknis, telepon masuk bolak-balik, sehingga sedikit membuyarkan apa yang ingin disampaikan tentunya. Tapi alhamdulillah akhirnya semua dapat berjalan dengan lancar.
Dan kembali dari teman coach saya, beliau memberikan umpan balik. Saya merasakan senang dan gembira dapat melakukan coaching dengan coach. Saya merasakan ada teman yang segala sesuatu yang membuat saya bimbang dan akhirnya saya menemukan beberapa support yang memperkuat solusi. Hal baik dan positif dalam coaching ini adalah menemukan hal baru dari pertanyaan yang diberikan oleh coach-nya. Saya rasa ini penting diterapkan dan dimaksimalkan sebagai guru dalam mengelola kelas di sekolah. Terima kasih Bapak, cukup sekian. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Memang coaching ini membutuhkan jam terbang ya, yang cukup lumayan, Bapak Ibu ya. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 17.18 sudah lewat nih. Ada beberapa udah sampaikan. Oke, nanti esok insya Allah linknya itu sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu semua. Silakan di-download nanti ya. Dan diunggah bagian ketika Bapak Ibu menjadi coach ya, Bapak Ibu. Oke, itu saya rasa nggak masalah untuk ruang kolaborasi ya. Kemudian tuh demonstrasi kontekstual ini Bapak Ibu nanti akan mencoba untuk melakukan supervisi percakapan coaching. Jadi ada 3 orang CGP Bapak Ibu, oke. Nanti 1 orang berperan sebagai supervisi yang melihat percakapan coaching, 1 orang berperan sebagai coach ya, 1 orang lagi berperan sebagai coaching. Nah, Bapak Ibu, oke. Skenarionya itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan melakukan percakapan prasupervisi dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Budi, kemudian Bu Zul misalnya yang Bu Zul ini Bu Zul ya nah ini tugas kita ini sebagai observer, sebagai supervisi. Tentu kita melakukan tahapan-tahapan percakapan dulu kepada si coach ya, sebelum mereka ini melakukan dialog coaching Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu unggah di dalam LMS nanti di dalam demonstrasi kontekstual adalah saat Bapak Ibu berperan sebagai supervisor ya, gitu ya. Itu yang akan diunggah. Sehingga terlihat sekali di situ ada 3 orang ya di rekaman itu. Oke. Bapak Ibu sebagai supervisor yang melihat, mensupervisi, memantau percakapan coaching gitu. CGP yang B ini sebagai coach, yang ini sebagai coaching. Terus bergantian Bapak Ibu ya gitu. Terus begitu bergantian. Nah, ini pertemuan demonstrasi kontekstual disepakati harus berbentuk luring Bapak Ibu. Jadi harus bertatap muka ketemu. Nah, bagaimana dengan misalnya di sekolah itu tidak ada CGP Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu cari CGP yang di satu angkatan di dekat daerah Bapak Ibu. Boleh lintas fasilitator nggak apa-apa. Tidak mesti harus satu fasilitator dengan Pak Erwin gitu. Asalkan Bapak Ibu bisa melakukan pertemuan dengan 3 orang CGP Bapak Ibu ya. 1 berperan sebagai supervisor, 1 sebagai coach, 1 sebagai coaching. Nah, si supervisor ini terlebih dahulu melakukan percakapan prasupervisi kepada si coach. Baru kemudian si coach melakukan percakapan kepada si coaching. Setelah itu kemudian si coach, si supervisor ini akan melakukan percakapan prasupervisi, Bapak Ibu ya. Jadi diupayakan Bapak Ibu mencari tempat yang rileks, santai, boleh di kafe, di taman, di mana saja boleh, di teras masjid atau mungkin di sekolah, silakan saja. Nah, kalau nggak ditemukan CGP yang berdekatan, cari yang lebih berdekatan gitu Bapak Ibu. Tidak diizinkan kita pertemuan secara daring, harus bertemu tatap muka. Ya di kafe, dimanapun silakan Bapak Ibu ya. Itu sekilas tentang demonstrasi kontekstual. Nah, instruksinya sediakan media perekaman video Bapak Ibu, mungkin berbentuk handphone apapun itu ya. Pastikan Bapak Ibu dan coach sediakan waktu khusus selama kurang lebih 2-30 menit ya. Kemudian diketahui bahwa sesi ini akan direkam ya, untuk keperluan program. Tetapi nanti ada saya aja yang dengar. Insya Allah tidak akan kami sebarluaskan Bapak Ibu.
seperti itu melakukan diperiksa teman itu, oke, dan berikan namanya nama seperti di format di bawah ini, unggah dalam rekaman tersebut ke YouTube. Nah, barulah tautannya itu dikirimkan melalui link di bawah ini. Ya. Kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan tentang tahapan berikutnya yaitu tentang elaborasi pemahaman. Pemahaman itu tidak perlu kita jelaskan, kita hanya mengikut saja. Oke, Bapak Ibu. Ini dia kendala ini, Bapak Ibu. Mengikuti saja instruksi dari instruktur. Oke. Barangkali tentang yang terpenting itu adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata pun Bapak Ibu akan melakukan supervisi di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu akan mensupervisi, oke, teman-teman yang ada di rekan Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya di dalam perjalanan Bapak Ibu mengalami kendala untuk melakukan demonstrasi kontekstual atau mungkin aksi nyata, silakan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke saya, ya Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi rileks saja, ikuti alur yang ada di LMS. Okay. Tapi intinya pertemuan demonstrasi kontekstual dan juga aksi nyata itu hanya boleh dilakukan dalam bentuk tatap muka, yaitu luring, tidak melalui daring. Karena kita sekarang tidak lagi COVID. Saya rasa itu Bapak Ibu, karena waktu sudah sangat lewat, ini 17.25. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Irun sampaikan untuk kali ini. Saya mohon maaf agak molor karena memang waktu lampu. Dan kalau tidak ada yang ingin saya jelaskan ulang, mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama melapangkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, salam hangat untuk keluarga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak saja ya, untuk dokumen saya. Hitungan ketiga silakan berpose sesuai dengan keinginan masing-masing. 1, 2, 3. Oke, silakan. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, saya tahan ya. Oke, cukup Bapak Ibu, terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Silakan pamit. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Nengan, terima kasih semuanya, luar biasa. Mohon maaf dimolor gara-gara mati lampu, luar biasa nih perjuangannya, Insya Allah. Gara-gara mati lampu akhirnya seperti ini ya.